Baby Juma. Kalau saya salah, oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblak. Terhadap pernyataan Tante Uti, berarti Bu Yuni Tapi Anda, membenarkan pernyataan Tante seorang Uti. bunda yang dianggap bunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu Berarti Bu orang. Yuni membenarkan pernyataan Tante Uti. Ingat, Bu Yuni Muslim atau jangan-jangan, nah kan nauzubillah saya berkata buruk. Oh, gimana dong? Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima Thank you Ibu Ti, thank you. Thank you. Aduh, ketahuan. Kita bicara teman ya. Sekarang udah Riva pun udah bilang, terserah kamu lah, Bu Yuni, mau kawin sama orang Kristen pun gak apa-apa, mau murtad pun gak apa-apa. Jadi saya jadi lucu gitu loh. Itu kan hak pribadi saya gitu loh. Ya saya hargain, seandainya saya pun murtad atau apa ya kalian juga sudah bilang kan, ya terserah. Ya udah, itu iman saya, itu pertaruhan saya dengan Allah saya. Gak ada siapapun yang bisa mengganggu hal itu. Udah berkali-kali saya bilang kan, gitu. Tapi seandainya kalau kalian itu sebagai orang Islam selalu memandang saya mau menyerang Islam, sejak kapan saya menyerang Islam tuh? Selama ini pun saya diam-diam. Dan kalau dalam konteks saya pergi FIC, saya belajar. Oh beginilah orang tentang kekristenan. Kenapa mereka berpegang teguh dengan kekristenan? Salah. Saya pun nggak live. Kalau saya live pun kadang-kadang saya bosan. Jo, Erben kita live. Aku tanya pun tentang kekristenan, adakah pernah saya mau menjawab tentang keislaman? Saya nggak pernah kan. Mereka pun tahu saya begini. Kalau ketika mereka tanya saya nggak tahu pun, mereka nggak pernah pasang-pasang saya gitu loh. Karena ketika saya dengan lugunya mengatakan saya cuma nyaman di sana, saya mau ngobrol, itu kan istilahnya dalam kata simbolis yang paling sederhana. Gak mungkin saya mengatakan, gue mau berantem nih, gue mau debat sama Rion nih tentang ini, gue mau debat nih sama Justin. Gak pernah kan saya ngomong seperti itu. Tapi dengan cara yang sederhana saya bilang, saya mau ngobrol. Karena saya tahu siapa saya, gitu loh. Jadi kalau orang Muslim tuh, ya terserah lah sekarang Bu Yuni mau murtad lah terserah. Ya udah gitu, saya mau ngomong apa gitu nih Rifa. Saya bingung jadi saya mau jawab apa. Silakan Uni Rifa. Ibu Ti udah habis kan? Oke, terima kasih ya. Jadi tema kita sebenarnya melenceng karena Tante Uti yang membawa kemana-mana. Kita membahas teman, tapi ya saya counter ayat-ayat itu, pernyataan Bu Uti gitu dengan ayat dia sendiri. Sebelum ke Bu Yuni ya tentang teman ini, saya kembali lagi deh ke Tante Uti. Tante Uti, kenapa kami selalu membacakan kitab suci kalian kepada kalian untuk menyadarkan kalian gitu. Ini loh yang tertulis di kitab kalian, kenapa kalian mengajarkan sesuatu yang berbeda gitu loh. Oh enggak, ternyata di ayat ini lain. Ya sudah, berarti apa yang disebut? Yang disebut dengan kontradiksi. Kalau kalian bilang, oh konteksnya berbeda, tunjukin konteksnya. Kan saya minta tadi pertanggungjawaban yang 2 Korintus itu. Tante menghantam 2 Korintus dengan ayat yang lain gitu. Jelasin ini. Yang ditulis sama si sabda.org ini loh. Saya kan baca aja, saya kan tidak mentafsir dari pribadi saya. Nih, yang ini nih. Jelasin yang ini nih. Catatan full life ini. Ini, yang saya butuhkan tuh itu. Ini jelasin. Bantah ini dulu nih. Nah, nih. Yang ini nih. Ini bantah ini nih. Di sini ada tertulis dan persahabatan karib. Nih, persahabatan karib ada. Hubungan orang Kristen dengan orang, ini orang Kristen di sini. Dengan orang tidak percaya, tahu nggak? Bu Yuni ini orang percaya apa enggak deh? Percaya nggak ada Yesus Tuhan nih? Nih, tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan. Nah, diperlukan sama kalian. Contoh, kaitannya dengan keberadaan sosial, ekonomi, kalau masalah uang, masalah sosial, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan, menginjili Bu Yuni nih. Baca dan jelaskan ini. Jangan lari kemana-mana. Jangan seolah-olah, jangan menunjukkan pembuktian ayat kalian itu saling bertabrakan dengan membawa ayat lain. Ini nih dijelasin dulu nih, ya. Ini dijelasin dulu 2 Korintus ini, 2 Korintus pasal 6-14 ini. Ini dibantah aja ini, ya. Ini bukan saya yang bikin nih. Saya belum pernah bikin ini di sini nih ya. Nih, ya. Nah, tolong Bu Yuni juga dibaca ini. Bu Yuni jangan lupa baca dong ini ya. Nah, ini kalau kita bahas sekarang begini. Tante Uti tadi bilang bahwasanya kita nggak bahas tentang Tuhan yang saya mengcounter pernyataan Tante Uti bahwa di kitab kalian itu jelas berperang loh. Saya bacakan dalil perang. Tante Uti membenarkan lah. Benar berarti kan? Tuhan Tante berperang kan, menghancurkan Sodom kan? Jahat nggak tuh? Jahat. Tapi kenapa nggak bilang Tuhan Tante jahat? Ya gimana lagi kan Tuhan Tante?
Coba kalau Nabi Muhammad disuruh memerangi orang-orang yang memerangi beliau, oh jahat, kejam. Itu yang disebut dengan hipokrit. Kata perang dalam kitab kalian ada berapa? Hitung. Hah? Kata pedang dalam kitab kalian ada berapa? Hitung. Kata persundalan dalam kitab kalian ada berapa? Hitung. Bahas itu. Ya. Nah, kenapa Rifa selalu membacakan kitab saya ke saya? Saya mau membuktikan kalau Tante Uti itu hipokrit. Saya bacakan ayatnya nggak dijelasin, malah dibentrok dengan ayat lain. Hanya menunjukkan bahwa kitab kalian kontradiksi. Mohon maaf, itu pernyataan saya. Nah, terus kalau Tante Uti bilang, nggak usah bawa ayat saya, kamu nggak ngerti loh. Saya sedang tidak memberi pemahaman dengan ayat Tante. Saya sedang membacakan ayat Tante, monggo Tante yang jelaskan. Emang saya menjelaskan ayat Tante tadi? Enggak. Tante yang menjelaskan ayat saya. Nggak mungkin, itu udah jelas kan kalau disuruh memerangi orang. Itu Tante yang memberi penjelasan tentang ayat saya. Saya jelasin, Tante nggak terima. Nah, saya meminta penjelasan tentang ayat ini. Tante nggak jelasin apa-apa. Nah, Bu Yuni sendiri yang bilang tadi urusan-urusan saya, urusan pribadi saya. Maka ketika saya bilang ya udah, Tante mau Bu Yuni mau jadi murtad sekalipun kek, mau nyembah sendal jepit kek, nggak ada urusannya dengan kita. Lah memang begitu kan, sahabat apapun sahabat ya begitu juga. Emang ada sahabat yang ikut campur. Jangan, kamu pokoknya nggak boleh, kamu harus jadi ini gitu. Sahabat macam apa gitu. Nanti kalau digituin nanti kamu terlalu menginginkan aku, kamu terlalu mengikat aku. Ribet jadi manusia nih, apalagi perempuan gitu, Bu Yuni. Ketika orang udah terserah Bu Yuni deh, Bu Yuni mau jadi Kristen juga nggak apa-apa. Bu Yuni keberatan. Giliran kami, Bu Yuni pokoknya harus di tempat kami umat Islam aja, nggak boleh tempat Kristen. Kalian terlalu mengekang-ngekang aku nggak suka. Kalian kan nggak. Jadi kami serba salah sama Bu Yuni gitu loh. Maunya Bu Yuni pada akhirnya apa gitu loh. Makanya saya bilang, saya pribadi kalau ada orang yang ingin murtad, apapun alasannya, monggo, silahkan. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Saya tidak akan, walaupun pada akhirnya tetap saya akan berteman dengan mereka dalam sisi kemanusiaan. Karena tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang akidah kalian. Dan tidak menyerang kalian, memerangi kalian dalam, memerangi betulan gitu loh. Mengusir kita dari tempat kita gitu. Mengambil harta kita gitu. Nah gitu Bu Yuni. Jadi pertemanan ini seperti itu Bu. Pertemanan yang Bu Yuni inginkan itu seperti apa? Kita juga belum paham. Apakah harus mendengarkan semua keluhan Bu Yuni lalu mengiyakan? Atau mendengarkan semua pendapat Bu Yuni lalu membenarkan? Ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Karena masalah ini metode penyampaian juga nggak bisa Bu Yuni terima dari kami juga kan gitu. Jadi gitu aja Bu Yuni ya. Jadi intinya, mohon maaf saya mungkin terakhir lah. Karena buat apa? Kita akan berkutat, kita akan melakukan circle debat. Circle debat ini saya nyatakan nanti Tante Uti akan membawa ayat di mana aku akan mencampakkanmu ke dalam neraka Yesus. Bukan duta, bukan hanya akulah gitu. Tentang saya seolah-olah hafal apa yang akan dibawakan Tante Uti. Dia tidak masuk ke tema Bu Yuni gitu loh. Dia tetap membawa, karena apa, dia butuh konten juga untuk membahas hal-hal yang konteksnya nanti debat. Padahal kita bahas teman loh. Dia bawa ayat-ayat. Saya konten dengan ayat dia nggak terima. Itu yang terjadi dari tadi gitu. Nah gitu aja. Jadi intinya terakhir Bu Yuni, mohon maaf karena saya juga ada urusan yang sangat penting yang harus saya kerjakan. Saya berharap berbicara dengan Bu Yuni itu berdua sebenarnya. Berharapnya itu off the record seperti kemarin yang pernah kita lakukan. Nah, tapi Bu Yuni terlalu sibuk, saya lihat mempublish sana, mempublish sini, open sana, open sini. Artis gitu loh. Nah, artis ya kan, Bu Yuni kan udah tercapai, sekarang sudah terkenal loh, udah viral loh. Artisnya repot sedikit sih, bayaran juga mahal gitu. Bayaran mahal, kan seneng kan Bu Yuni kan terkenal pada akhirnya Bu Yuni gitu kan. Kadang-kadang orang, memang zaman sekarang itu kalau untuk terkenal bikin sensasi dulu seperti artis-artis itu banyak foto ya. Jadi kalau ingin terkenal buat sensasi dulu, nanti baru klarifikasi. Mohon maaf, aku niatnya nggak begitu. Sebenarnya aku begini ya, memang begitu. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi saya sayang sama Bu Yuni, saya sayang sama Tante Uti, saya sayang. Walaupun kita beda iman, saya secara pribadi tidak diajarkan memusuhi Tante Uti. Terima kasih ya Bu Yuni ya atas diterimanya saya di room Bu Yuni. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang salah dan saya dirasa tidak bisa menjadi sahabat yang baik, tidak apa-apa. Mungkin saya jadi keponaan yang baik, bisa jadi kan? Itu aja mungkin Bu Yuni yang tercinta, yang terkasih. Dan Tante Uti juga, kita lagi nggak bahas siapa Yesus ini Uti, tentang pertemanan. Ya udah dong. Nela, Bera. Iya. Silakan. Oke ya, saya izin pamit undur diri Bu Yuni, Tante Uti. Ya, wabillahi taufiq. Tolong dibahas ya.
Tolong dibahas ayat yang saya tunjuk tadi kalau kalian bisa menjelaskan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih udah gabung. Silakan Ibu Ti. Makasih. Ya, jadi Rifa tadi mengatakan tolong dibahas ayat-ayat yang saya ini tadi, tetapi dia pergi gitu ya. Jadi ini adalah ya salah satu yang namanya hipokrit juga gitu. Ngapain dia pergi kalau dia minta dibahas gitu. Ya, yang saya kasih tahu tadi dalam 2 Korintus 6 ya ayat 14 itu kan bicara tentang pasangan. Ya, yang namanya hipokrit itu ya seperti itu. Justru di tempat Anda juga seperti itu. Nggak ada orang Kristen sama Islam itu menjadi akan bisa menikah tanpa mereka satu agama. Ya, mau nggak mau yang misalnya yang Kristen harus masuk Islam dulu atau Islam harus masuk Kristen dulu. Harus satu-satu. Kamu mempunyai standar yang kamu punya juga lalu kamu tetapkan kepada orang lain nggak boleh. Standar kalian harus lebih tinggi dari saya. Ini kan namanya hipokrit. Ya di tempat kamu juga nggak boleh kok itu. Saya nggak pernah dengar itu ada pasangan yang dinikahkan di KUA yang satu Islam satu Kristen. Lah masalahnya apa dengan kami? Ya Rasul Paulus mengajarkan itu betul. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama telah dikasih tahu banyak sekali ya pernikahan dengan orang-orang yang tidak seiman itu akan membawa mereka condong kepada ajaran dari pasangannya dan itu sudah terjadi. Dan ini berdasarkan Alkitab, berdasarkan sejarah ya. Bangsa Israel itu akhirnya Ezra menyuruh mereka memurnikan lagi bangsanya itu ya. Nabi Ezra, Nabi Nehemia menyuruh mereka memurnikan lagi ya bangsanya itu dengan cara menceraikan orang-orang yang di luar ajaran Yahudi gitu, ajaran Nabi Musa ya. Ya, dan ini memang standarnya. Dan kalau kamu menetapkan yang kami salah, lalu kamu begadang-gadang, oh tempat saya benar. Tolong tunjukkan di mana ada diperbolehkan ya di dalam KUA itu menikah secara beda agama. Lah kamu sendiri punya kok, kenapa kamu menstandarkan mengatakan ajaran Rasul Paulus ini jahat? Ini kan kamu ngawur, Rifa. Lalu kamu mengatakan bahwa itu tidak dalam berlego, dalam apa bernegosiasi, dalam apa? Kamu mengatakan di tempat kami itu ajaran jahat loh. Di tempat kamu jangan mengambil wali. Ya, tetapi di tempat kami itu beda makna, beda konteks. Di tempat kami mengatakan memang tidak boleh karena akan membawa kita kepada pengenalan kepada hal-hal yang dimiliki oleh pasangan kita atau dipengaruhi. Waspadalah, pergaulan yang baik pergaulan yang buruk akan dirusak oleh pergaulan yang buruk akan ini Alkitab mengatakan gitu ya, kita tuh harus waspada, harus belajar ya. Pergaulan yang buruk akan merubah pribadi kita menjadi buruk juga gitu. Dan ini memang ajaran di mana ajaran di seluruh bangsa gitu, di seluruh agama mengatakan seperti itu. Tetapi inti dari pengajaran kami ada kalimat kasihilah. Ya walaupun kita memang tidak bergabung atau tidak nimprung ya yang bukan seakidah, tetapi kita ada perintah untuk saling mengasihi. Tidak ada dikatakan perangilah orang-orang di sekitar kamu itu. Tidak ada dikatakan begitu. Hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Nggak ada ajaran seperti itu. Ya bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Ya berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Ya gitu, jadi standar yang ada jangan kamu acak-acak, kamu sendiri punya, lalu kamu itu menyalah-nyalahkan kami, lalu yang kamu tidak punya, kamu paksakan bahwa itu salah, yang karena tidak ada di tempat kamu bilang itu benar dan kami salah gitu. Kamu kan ngawur Rifa, ya ngawur kamu, ya lalu kamu mengatakan tadi kamu ini lagi ya, mengakui sendiri ya. Kamu mengatakan kamu memakai ayat kami untuk menyadarkan kami ya. Lalu kamu mengatakan itu kan kamu baca sendiri. Nah itu saya sudah kasih tahu. Kamu salah dengan mengambil ayat kami dengan maksud untuk menyadarkan kami. Apa yang kamu sadarkan ketika kamu sendiri nggak tahu konteksnya? Konteks perjanjian lama itu memang Allah menghukum dosa. Ya memang Allah menghukum orang-orang berhala. Lalu kamu mengatakan kenapa Nabi Muhammad menyuruh memerangi orang berdosa itu salah? Oh tidak, itu lain konteks. Jangan cocokologi, jangan sama-samakan ya. Di perjanjian lama memang Elohim menghukum dosa supaya semua manusia mengenal bahwa penyembahan kepada berhala itu sangat-sangat dimurkai. Ya, tetapi di balik itu ada pekerjaannya yang luar biasa. Nah, itu dia. Yang ini yang tidak kamu punyai, Rifa. Ada pekerjaannya, ada pembuktiannya, ada faktanya di balik ya di dalam Nahum 1. Mari saya baca ya. Allah itu pembalas. Sebentar saya baca dulu ya, sebentar ya Nahum ya. Nahum 1 saya bacakan supaya kamu bisa ini ya, ini dia. Bu Yuni, Bu, ini saya harus tanggapin loh. Enggak, masih di sini. Enggak, tadi saya dengerin, sopannya kan saya dengerin, tapi ternyata
Tante Uti bawa syubhat baru. Ini gimana nih Bu Yuni? Saya kan closing statement tadi. Gini aja, enggak gini aja bagusnya gini aja. Tante Uti ini kan Kristen nih, membawa polemik tentang agama Islam nih. Bu Yuni ini debater Muslim loh. Dia ini seorang Muslim loh. Apa dia menerima jangan-jangan tuduhan terhadap Nabi Muhammad nih ya? Gimana tuh Bu Yuni? Menurut Tante Uti itu Islam itu agama yang suka memerangi. Ayo loh Bu Yuni Islam loh. Gimana menurut Bu Yuni tuh? Iya Bu Yuni ditanggapi aja. Aku mah mau lepas lah dari kalian. Tante Uti itu kan Kristen, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan berperang. Tuh Bu Yuni Islam loh. Bu Yuni jangan-jangan benar loh kita. Bener ya Bu Yuni ya, kita ini memerangi mereka Bu Yuni. Tuh gimana dong Bu Yuni? Bu Yuni Ya, jawab aja benar, ya, deh. Bu jangan Yuni kan mengerti, Islam. jangan Enggak, mengerti. Bu Yuni itu kan Ya, Islam saya tuh. bicara. Tante Uti kan Kristen Ya, tuh. saya Aku bicara cabut ya. dulu. Kalian Ya, diskusi aja saya berdua. bicara. Tapi Kalau Bu Yuni panik. diam, Ya, jadi enggak, kalau Bu Yuni diam, Ada yang jualan, ada yang panik. Gimana ya, sih baru ditinggal kalau sebentar Bu kali Yuni ya? diam terhadap pernyataan Tante Uti, berarti Bu Yuni membenarkan pernyataan Tante Uti. Saya lagi Terima di depan lagi. kasih. Bubar. Saya ada yang mau beli nih. Ya, Kalau kayak begini, gitu. Berarti Bu Yuni membenarkan pernyataan Tante Uti. Ingat, Bu Yuni Muslim atau jangan-jangan, kan nauzubillah. Oh, gimana dong? Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Ibu Ti. Thank you. Hai. Thank you. Aduh, ketahu.